Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Pandi Putri Nadia Paramita Dewi, nomor absen 34 dari kelas 10 MIPA 5. Hari ini saya akan bahas tentang vektor, lebih tepatnya vektor di 2R. Sebelum itu, mari kita masuk ke peta konsep. Vektor 2R. Yang pertama ada penyajian vektor yang dibagi menjadi 3, yaitu vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam kombinasi linear. Yang kedua ada operasi aljabar pada vektor di ruang 2, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penjumlahan vektor, yang kedua ada pengurangan vektor, yang ketiga ada perkalian skalar dengan vektor, yang keempat ada kesamaan dua vektor, dan yang ketiga ada panjang vektor. Sebelum itu, kita harus tahu pengertian vektor di ruang 2. Vektor di ruang 2 adalah vektor yang terletak pada satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Lalu ada penyajian vektor. Yang pertama ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik 0. Vektor pada titik A dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama vektor baris, yang kedua ada vektor kolom. Contoh gambarnya. Yang kedua ada vektor satuan. Berarti vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Yang pertama vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan I sama dengan 1,0. Yang kedua ada vektor satuan dan arah sumbu Y dinotasikan dengan J vektor sama dengan 0,1. Lalu yang ketiga ada vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor R sama dengan X vektor Y ditambah Y vektor J disebut kombinasi linear dari vektor satuan I vektor dan J vektor. Jika M adalah skalar, berlaku M vektor R sama dengan M X vektor I ditambah Y vektor J, atau M vektor R sama dengan M X vektor I ditambah MY vektor J. Lalu ada operasi aljabar pada vektor di ruang 2. Yang pertama penjumlahan vektor. U ditambah V sama dengan kurung buka X1 kurung tutup ditambah kurung buka X2 kurung tutup sama dengan kurung buka X1 ditambah X2 kurung tutup. Atau Y1 ditambah Y2 sama dengan Y1 ditambah Y2. Yang pertama, unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di ruang 2 adalah vektor kolom O sama dengan 0,0 yang bersifat 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U. Yang kedua, lawan dari vektor kolom U sama dengan X1, Y1 adalah vektor kolom U sama dengan min Y1 min Y1. Dalam bentuk baris dapat dituliskan sebagai berikut. U ditambah V sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Yang kedua ada pengurangan vektor. U dikurangi V sama dengan X1 dikurangi X2 atau Y1 dikurangi Y2. Dengan bentuk baris dapat dituliskan sebagai berikut. U dikurangi V sama dengan X1, Y1 dikurangi X2, Y2, atau bisa ditulis sebagai berikut. X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Yang ketiga ada perkalian skalar dengan vektor. K dikali U sama dengan K X1 sama dengan K X1. Y1 sama dengan K Y1.
Dengan bentuk baris dapat ditulis sebagai berikut. K dikali U sama dengan K X1, Y1 sama dengan KX1, KY1. Yang keempat adalah kesamaan dua vektor. Dua vektor U dan V dikatakan sama jika hanya X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Lanjut, next ke panjang vektor. Panjang dari suatu vektor bergantung pada komponen penyusunnya. Misalkan diketahui vektor n komponen yaitu V sama dengan V1, V2, V3, sampai Vn. Maka panjang vektor V yaitu dapat dihitung dengan rumus panjang vektor V sama dengan akar F kuadrat 1 ditambah akar F kuadrat 2 ditambah akar F kuadrat 3 ditambah seterusnya sampai N. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang dari suatu vektor merupakan akar dari jumlah kuadrat komponen-komponen vektor tersebut. Contoh soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jika ada teman-teman yang bisa membantu saya untuk menjawab soal, silahkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan salah ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.